Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi ibu yang nanti khusus ketua pengajian dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah mudah-mudahan banyak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita terkait dengan sholat khusyuk. Ya, terkait dengan sholat khusyuk. Dan kemarin saya sudah mengkoneksikan, menghubungkan, atau saya review sedikit begini. Sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita, ya, sesuatu yang paling berharga itu hidup. Tidak ada akal, ada hati, ada jiwa. Al-qalbu an-nafs. Nah, jadi kalau ibu mau memahami tentang sholat khusyuk, bagaimana melibatkan 3 komponen ini. Jadi ketika sholat harusnya akal kita aktif, yang aktif mengerti, memahami siapa yang kita sembah. Ini sudah saya jelaskan ya. Kenapa disembah? Apa tujuan Allah disembah? Apa manfaat Allah disembah? Bagaimana cara menyembahnya? Nah, itu adalah terkait dengan sholat. Jadi harus dimengerti. Nah, maka kemudian kalau kita kenal ilmu utama sholat khusyuk itu mengenal Allah. Nah, kalau kita kenal dengan Allah, kita sadar bahwa kita hadir ke dunia ini karena Allah. Dia yang menciptakan kita. Maka sampai hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, kita dididik oleh Allah. Maka kita harus kasih yang terbaik. Sholat terbaik itu bukan hanya gerakan-gerakan saja yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Nah, kalau seperti itulah sholat kita, maka basa-basi hanya sekedar mengumpulkan kewajiban kita doang. Saya kemarin katakan kalau aku kemana tahu saya bersahabat ini, nggak pakai hati, hanya basa-basi. Kira-kira gimana perasaan itu? Nah, kira-kira Allah tahu nggak? Kalau nggak tahu kan, ya mungkin kita ini diciptakan.
Dari sekian calon manusia dalam kandungan, cuma ibu yang jadi. Kalau dulu dia belajar biologi, jadi sekian calon miliar manusia itu bertarung untuk menembus dinding rahim. Itu Allah milihnya ibu, gitu. Bukan secara kebetulan ibu menang. Yang masuk ke rahim orang tua kita itu kita. Itu Allah memilih kita. Nah, kemudian begitu masuk ke dalam kandungan, pertumbuhan ibu dalam kandungan sampai 9 bulan itu dirawat oleh oksigen, nutrisi, vitamin, semua kebutuhan saat ibu dalam kandungan. Kemudian kira-kira tahun 55, 56, 57, 60 bulan jadi dilahirkan oleh orang tua ibu. Itu pun dimudahkan semuanya oleh Allah. Yang ibu sekolahkan, walaupun zaman dulu mungkin masanya tidak sama seperti sekarang. Ibu di sekolah, ibu dibesarkan dengan cinta. Cinta orang tua ke kita itu cintanya milik siapa? Milik Allah. Yang menumbuhkan rasa cinta itu siapa? Allah. Cinta orang tua, tanggung jawab orang tua. Jadi segala nikmat di muka bumi itu disandarkan. Bahkan sampai ibu kemudian ketemu jodoh, kasih jodoh yang terbaik buat ibu. Kasih jodoh yang tepat. Sampai hari ini mengiringi langkah perjalanan bersama suami, anak-anak, cucu, dan seterusnya. Nah, kalau ibu udah punya kesadaran itu, pertanyaan saya, masa sholat kita cuma sekedar basa-basi? Masa sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Kalimat yang saya sampaikan di awal itu mengantarkan logika ibu untuk mengenali. Saya dengan Bu Endang hari ini tidak sama dengan saya dengan Bu Endang 5, 6, 7 tahun. Saya dengan Bu Anum hari ini tidak sama dengan saya baru mengenal Bu Anum 6, 7 tahun. Jadi kalau Bu Endang hari ini nggak percaya sama saya, berarti Bu Endang nggak pakai hati bersahabat dengan saya. Padahal kita udah dekat selama 7-8 tahun. Itu seorang mu'alaf, dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban, wajar dia baru belajar Islam. Tapi kalau kita udah sekian puluh tahun menjadi seorang muslim, tapi kemudian sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, berarti kita nggak kenal sama Allah. Belum ke situ, belum masuk ke situ. Ini yang saya mau sampaikan ke situ ya. Artinya analoginya gitu ya. Analoginya. Persahabatan kita yang sudah 7 tahun. Saya datang ke sini bersahabat dengan Bu Endang, melakukan sesuatu yang Bu Endang mau hanya sekedar basa-basi, nggak total. Bu Endang tahu kecewa nggak? Nggak tulus. Bu Endang tahu saya nggak tulus, kecewa. Nah kira-kira begitu kita Pak. Apalagi kalau ke Allah kasih kita banyak nikmat, cinta, kasih sayang, rezeki, kehidupan, keluarga. Terus kita hanya sholat basa-basi. Padahal itu setiap detik menerima nikmat dari Allah. Hanya basa-basi. Nah, makanya setelah kenal muncullah yang namanya haruskah sejatinya pada saat sholat itu ikhlas. Pada saat sholat itu kita ikhlas. Gitu. Nah ikhlas itu nggak boleh terkontaminasi. Nanti coba air aqua, ibu teteskan 1 tetes saja kopi, berubah warna, berubah rasa.
Berarti udah nggak mungkin. Nanti pasti. Ini air aqua itu diteteskan sesuatu ketika dia terkontaminasi berubah rasa berubah warna, maka dia udah nggak mungkin. Jadi kalau ikhlas itu yang memberikan tauhid kita kepada itu artinya. Maka dia tidak boleh terkontaminasi oleh niat-niat yang merusak ibadah kita. Nah, tapi ada yang mengatakan, oh enggak, kalau udah ikhlas itu nggak punya harapan. Itu semua bisa. Karena kalau orang sudah ikhlas, segala sesuatunya dia sandarkan ke Allah, harapannya dia sandarkan ke Allah, kebutuhannya dia sandarkan ke Allah. Justru itu maunya Allah. Jadi jangan ibu berpikir kalau ikhlas itu tidak punya lagi harapan, tidak punya lagi kebutuhan. Jadi ikhlas itu memberikan tauhid kepada Allah, maka sandarkan harapan-harapan kita hanya kepada itu artinya. Jadi setelah setelah kita memberdayakan logika kita mengenal Allah dan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka pasti pada saat ibadah kita akan memberi yang terbaik. Nah, yang terbaik itu yang pertama itu keikhlasan. Gitu. Saya ini pengalaman saya. Ini saya buka karena kan yang ngurus jadwal kan Bu Kemala. Jadi saya bukan apa namanya membeda-bedakan itu dengan Bu Kemala. Saya nggak menunjukkan, cuma saya pengen menjelaskan. Intinya pengajian inilah kira-kira. Nah kalau ada dua jadwal atau 3 jadwal yang masuk berbarengan, biasanya saya akan mengutamakan yang sudah lama, kecuali betul yang saya tidak terjadwal gitu yang saya pakai yang sudah lama. Kenapa? Karena menurut saya ada hubungan spesial antara kita dekat. Artinya apa? Karena sudah pakai hati maka saya akan berikan yang terbaik. Itu maksudnya. Begitu. Ibu senang nggak kalau saya lakukan itu buat ibu? Ibu malah senang nggak kalau saya prioritaskan? Nggak, artinya Allah kira-kira kalau kita prioritaskan dari hal, saya analoginya ke situ biar enak gitu. Kalau Allah kita prioritaskan dari hal-hal yang lain, pasti ini sih waktu ini prioritas. Contoh lagi, ibu kan saya bilang emang, ibu diundang menteri, diundang gubernur jam 1 malam. Saya yakin ibu pasti mandi dan pakai parfum. Padahal ibu cuma foto-foto, salaman, update status, gitu. Nah, menteri, gubernur, presiden itu nggak ngasih apa-apa sama saya. Kenapa? Jadi cara saya bangun tahajud. Kenapa ya? Andaikan ini saya terbangun. Coba andaikan yang minta saya bangun ini presiden, gubernur, menteri. Pasti saya udah mandi bersih langsung ke rumah. Kenapa kita nggak perlakukan Allah dengan akal sehat kita bahwa Allah tadi presiden, menteri, gubernur itu nggak ada siapa-apa, kenal juga dengan sama kita. Tapi Allah itu meminta kita bangun, bahkan Allah bilang ngadulah kepada aku, apa masalah hidup, mohonlah kepada aku, dekatlah kepada aku. Nah, kita dekat sama presiden, update status. Allah minta kita dekat, kita nggak peduli. Nah, terus kita mengatakan bahwa Allah prioritas. Nah, di mana letak keikhlasan kita memurnikan tauhid kita kepada Allah? Bisa dipahami sampai sini. Ibu sedikit fokus kalau biar ibu dapat filmnya. Kalau nggak fokus nggak dapat filmnya. Karena ini berat. Sekali lagi saya ngomongin uang itu.
Biar ibu tahu kursus sholat khusyuk itu 2 juta sama. Nah, saya nggak perlu yang begitu, yang betul ibu dapat feel-nya karena mahal ya, sholat itu apa? Sesuatu yang berharga sholat khusyuk itu. Ya, biar dapat feel-nya gitu, dapat feel-nya harus fokus. Kalau nggak fokus nggak dapat feel-nya. Harus fokus karena berat, materinya berat. Nah yang kedua, yang dibilang oleh Bu Edlan, kalau saya tahu nih, ibu-ibu baik sama saya, sayang sama saya. Ya, Marsha begitu perhatian ke saya gitu ya. Nah, saya akan lakukan sesuatu yang terbaik. Yang kedua, apa yang terbaik itu? Yang terbaik itu saya tidak basa-basi. Saya melakukan sebagai bentuk tanda terima kasih saya. Ya. Saya melakukan sebagai bentuk tanda terima kasih saya. Nah, artinya bahwa ketika ibu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dengan ibu sholat sebagai bentuk rasa syukur, ibu sholat sekedar menggugurkan kewajiban, dengan ibu sholat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ibu akan merasakan nikmatnya sholat ketika ibu sholat sebagai bentuk rasa syukur. Jadi ibu akan merasakan feel nikmatku enak ya. Nah, aku sebagai bahkan ini bisa nangis gitu karena iya, aku cuma diminta 10 menit dalam sholat. Sholat kita paling lama 15 menit. Apa yang tidak cukup? Ibu tuh sholat cuma 15 menit dari ibu dikasih hidup 24 jam, bisa kerja, bisa pelukan sama anak, sama suami, menikmati hidup. 24 jam itu milik Allah. Tapi yang ibu kasih ke Allah itu cuma 15 menit setiap waktu. Nah sebetulnya nggak sebanding. Nah, itu pun hanya sekedar menghubungkan kewajiban. Coba ibu bayangkan. Saya pernah bilang, kalau kita ambil 10 menit aja 60 menit 5 waktu sholat. 5 waktu sholat 1 jam. Tambah doa, tambah zikir, tambah lain-lain 2 jam. 2 jam kali 30 hari 60 jam. 60 jam kali 12 bulan 720 jam. 720 jam dalam 1 tahun dibagi 24 jam hanya 30 hari. Ibu hidup 1 tahun, umur ibu untuk Allah itu hanya 30 hari doang. Tapi nikmat Allah setiap waktu. Tapi kan ibadah itu nggak harus sholat, Ustaz. Ibu bilang gitu. Pertanyaan saya, apakah ibu dalam aktivitas ingat Allah? Jujur gitu. Enggak, apakah dalam setiap langkah ibu jalan ke mall, duduk makan? Ya nggak usah dijawab. Ibu, saya itu soal kejujuran kita dengan Allah, bukan dengan saya. Ya, maka maksud saya, kan tadi ibu bilang ibadah itu kan bukan hanya sholat, Ustaz, gitu kan? Nah, ya udah nggak apa-apa kalau ibu jawab kayak gitu. Tapi kan dengan harus jujur gitu. Oke, ibu sholat bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, tapi waktu ibu yang tersisa, yang 22 jam itu juga tolong hanya ibu yang tahu. Begitu. Kan kalau sebetulnya Allah kan mintanya sholat kita 24 jam, 50 waktu. Waktu Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban sholat itu kan 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad kan bilang nggak sanggup. Nabi Musa bilang ke Nabi Muhammad, umatku nggak sanggup. Akhirnya dikasih 5 waktu. Kan sebenarnya dengan harapan yang 5 waktu itu bagaimana caranya sama dengan 50 waktu. Nah, kalaulah cuma 5 waktu, berarti tadi saya katakan hanya 2 jam. Harusnya yang 2 jam itu bisa mempengaruhi hidup yang 22 jam. Bagaimana masak ibadah, bagaimana jalan ibadah, bagaimana duduk ibadah, bagaimana makan ibadah, bagaimana kerja ibadah, baru bisa nilainya sama. Ini yang udah ditawar ke 5 waktu aja pun kita masih sulit. Nah, apa masalahnya? Nah, kemarin saya udah kasih jawaban di CPT kemarin. Masalahnya itu kadang-kadang hati kita kotor. Apa? Tergantung makannya
yang kita makan, minum yang kita minum, harta yang kita dapati. Makanya kenapa Rasulullah itu pesannya apa? Aksiru zikro hazibul. Apa itu? Kenapa pesan Rasulullah itu banyak-banyak ingat mati? Banyak ingat mati itu melembutkan hati yang keras, hati yang sakit. Jangan dengar ceramah saya, Ustaz bilang saya sombong, nah gitu ya. Jangan nyimpulin begitu. Ini materi berlaku umum. Bagaimana melembutkan hati kita agar hati kita tidak keras, agar hati kita terus dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Rasulullah bilang, aksiru zikro hazimillah. Perbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan dunia mati. Coba deh, kalau ibu ingat mati, kita ingat mati, sama-sama kita ingat mati, kita bisa memperpendek angan-angan. Nah, kadang-kadang lagi sholat, angan-angan itu muncul. Coba, sudah terjadi berapa tahun? Misalnya udah 20, 30, 40 tahun. Sama nggak menikmati rumah ini? Suatu saat Bu Endang pulang menghadap Allah, kemudian dia pulang, sama. Sama. Terus Bu Endang memiliki apa? Ini begitu sudah tertulis di batu nisan, nama dia dan nama Bu Endang tertulis sama-sama di batu nisan, kan nggak ada yang memiliki dunia. Saya bilang sama Mbak di rumah Islam, kamu ikut saya sampai kamu mati. Kamu tua saya, dia udah kayak adik saya. Kamu tua saya rawat. Kamu nggak harus punya ini rumah kamu. Karena saya sama kamu sama nanti begitu sama-sama meninggal, rumah ini bukan punya rumah saya. Kalau kita paham itu kesombongan. Ada cerita level. Saya bilang sama dia, suatu saat saya meninggal, kamu juga meninggal. Kamu nempati rumah ini sama saya nempati rumah ini kan sama. Terus kita sama-sama tinggalkan rumah ini kan sama. Amal ibadah bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Ibu dibantu sepenuh hati. Tapi kalau itu tambahin, ajarin sholat, didik agama, dia sholat, nah itu bisa lebih tinggi. Itu kalau kita ingat mati, kita bisa memperpendek anak-anak. Nah, itulah yang melahirkan tadi keikhlasan dalam ibadah, melahirkan rasa syukur dalam ibadah. Nah, syukur itu apa? Yaitu gitu ya. Saya kasih contoh lagi biar enak. Ibu memperlakukan orang tua ibu dengan memperlakukan kemarin contohnya dengan mertua pasti beda. Gak bisa ibu bilang sama, bohong. Dengan insaf manusiawi, ibu kita mengandung kita, membesarkan kita. Kita punya periode, maaf ibu nikah umur 22 tahun, 23, 25. Periode dari 25 itulah ibu sama mertua mulai saling kenal satu sama lain. Tapi periode dari 0 tahun sampai ke 25 tahun itu kan periode yang tak bisa dipahami banyak. Episode itu episode kita sendiri, bagaimana ibu kita berdua sama kita tengah malam begadang, kita nemenin dia bekerja. Bagaimana misalnya yang dulu jual kue, ibunya masak, dia jualan. Bagaimana hubungan ibu sama anak itu, periode itu nggak bisa diselang oleh banyak orang. Maka saya bilang kalau ada orang yang lebih sayang sama mertua sampai dia lupa sama orang tua, lupa. Kenapa? Karena tapi nggak boleh, bukan berarti kita tidak sayang sama mertua, nggak boleh juga. Nah, artinya kalau kita paham itu, kenapa ibu memperlakukan orang tua berlebih sebagai bentuk karena terima kasih.
Tapi ke mertua tidak begitu, perlakuan ibu harus baik. Kenapa? Bentuk tanda terima kasih bahwa ibu di-approve, dapat approval dari sekian banyak wanita. Ibu yang di-approve oleh mertua ibu pada saat itu, ya mama maunya kamu sama si A. Maka kemudian lahirlah anak-anak ibu. Nah, ibu sayanglah sama anak-anak. Nah, tapi ibu aneh, sayang sama anak, tapi tidak sayang sama mertua. Tanpa mertua anak ibu nggak pernah ada. Ibu sayang peluk-peluk anak, peluk mama anak, tapi ibu nggak suka sama mertua ibu. Ada, bu, ini jangan langsung ibu. Ini ceramah ini, bukan nuduh-nuduh ibu. Ibu cepat banget ya. Jadi artinya, yang saya ikut poin pentingnya itu di sini, poin pentingnya. Ketika ibu memperlakukan orang tua atau mertua sebagai bentuk rasa terima kasih, itu jauh lebih nikmat di sininya ketimbang ibu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya maksudnya ya. Nah kira-kira gitu ke Allah. Saya cuma pengen ibu dapat feel-nya gitu ya. Oh gitu ya. Nah ke Allah tuh kira-kira kalau ibu melakukan sholat sebagai bentuk rasa syukur nikmat. Makanya yang kenapa harus memperbanyak mengingat nikmat yang diberikan Allah. Tapi aku penuh ujian, enggak, ujian ibu sedikit dibandingkan nikmat yang diberikan Allah, enggak banyak ujian hidup sedikit. Gitu ya, Bu. Baik. Nah yang ketiga, biar tadi, kenapa sholat aku enggak khusyuk? Karena pikiran kita tidak fokus ke Allah. Yang kedua, hati kita lalai. Tapi kalau hati kita ada keikhlasan, hati kita ada rasa syukur, hati kita ada ar-roja. Kemarin saya review dulu nih, ar-roja. Karena ini pertemuan terakhir kan, harusnya kan 4 pertemuan tadi kalau terakhir. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ada ar-roja. Yang menambah khusyuknya sholat itu kalau ibu punya pengharapan ke Allah. Benar nggak sih? Nah ini bedanya Allah dengan manusia. Saya dekat nih sama Bu Endang, dekat sama Bu Kemala. Tapi kadang-kadang ini namanya persahabatan. Ini tadi maklum, dapat maklum. Kadang-kadang dalam ar-roja, saat ini kita sahabat, bukan ustaz sama jemaah, ini sahabat, persahabatan. Ibu dengan ibu lah, tadi kan analoginya di sini. Nah kalau kita berharap kepada sahabat kita, walaupun sudah akrab, kadang-kadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ini dekat, sahabat, karib, tapi begitu minjem kadang-kadang sulit. Gitu contohnya. Maksud saya, inilah bedanya ar-roja, pengharapan kepada Allah itu. Makanya Allah bilang berharapnya ke aku aja ya. Karena kalau berharap kepada manusia percaya. Manusia itu berubah setiap waktu, berubah setiap saat. Berubah setiap waktu, berubah setiap saat. Kamu akan kecewa. Maka berharap kepada aku ya. Kata Allah. Ya. Nah, maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Coba lihat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya. Maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Ketemu? Ya. Barang siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, pengharapan, harapan. Jadi Bu yang kalau ibu punya banyak harapan, kalau ibu ingin punya harapan bertemu dengan Allah dan ibu punya banyak pengharapan kepada Allah, beramal soleh. Kuncinya adalah amal soleh. Nah, jadi gini,
sandarkan semua harapan kepada Allah. Jadi tolong jangan salah paham tentang ikhlas. Karena saya ada dengar orang ikhlas itu nggak boleh ada embel-embel. Oh salah, berarti nggak paham. Berarti dia nggak paham. Jadi ikhlas itu adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah. Segala sesuatu, harapan, keinginan, cita-cita sandarkan ke Allah. Itu namanya ikhlas. Paham maksudnya? Itu nambah kekhusyuan. Makanya kenapa orang punya masalah kadang-kadang memang jadi khusyuk sholatnya, karena dia punya pengharapan kepada Allah. Nah kemudian ya, di dalam sholat itu bagaimana hati kita selalu taubat. Ada taubat, at-taubat, taubat. Ya. Di dalam surat Ali Imran 133 ya 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Atau bukan atau, dan termasuk surat An-Nur ayat 31. An-Nur itu surat berapa? Surat 24 ayat 31. Watubu surat 24 ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, jadi yang bikin lalai hati kita tuh kosong dari nilai-nilai itu, kosong dari ikhlas, kosong dari syukur, kosong dari pengharapan, gitu kan? Kosong dari taubat. Nah, coba kalau ibu sadar, saya sadar, kita sadar, yang sholat ini banyak dosa. Kira-kira sholatnya benar nggak sih? Hah? Enggak. Kita ini banyak dosa. Terus kok yang banyak dosa ini ngerjain sholat, masa sholatnya sembarangan? Tidak mungkin. Nah, kenapa sembarangan sholatnya? Berarti ketika kita sholat, kita nggak sadar kita ini pendosa. Kalau kita sadar kita ini pendosa, pasti sholatnya benar. Contoh, ini seorang ibu, ini seorang anak, contoh. Ya, maaf nih. Ini ibu. Bu Endang ini ibu saya. Masak. Ini lagi sebel nih saya. Lagi sebel banget nih sama Bu Endang ini. Ibu saya ini, gitu ya. Terus ibu masak. Bu Endang masak, nyiapin segala macam. Ucuk-ucuk saya makan. Biasanya nih hati kecil saya makan. Aduh, malu saya. Sebelum minta maaf gitu kan. Nah, enak ucuk-ucuk makan gitu ya. Si ibu ini dari dapur naruh lauk ke meja, naruh lauk tiba-tiba ucuk-ucuk saya dapat, pasti bertentangan sama hati saya. Nah maka artinya itu kebaikan maksud saya, kebaikan seorang ibu ya. Kemudian anak datang, datangnya sekedar basa-basi aja minta maaf, basa-basi. Maaf ya, dari pagi aku nyeleneh, muslim. Seorang ibu tahu anak minta maafnya serius atau tidak, pakai hati itu. Itu kalau kita sadar kita dosa, biasanya kalau benar kita nggak masuk. Kalau lucu, maafin aku ya, maaf aku salah, aku maaf, hilang banget aku. Nah, gitu. Kalau kita sadar kita berdosa, harusnya kan kayak gitu tuh. Nah ke Allah itu aja tuh. Harusnya kita tuh begitu ya Allah. Kalau kita flashback ke lembaran-lembaran hidup kita, Masya Allah. Kalau flashback ini ada dosa itu Bu menanda ini.
Dosa itu gampang kita ingat saudara. Ibu ingat nggak dosa-dosa itu? Nanti kuatnya ingatan catatan filenya itu tuh. Jalan pertama kali dulu sama siapa? Pakaiannya seperti apa? Jalannya kemana? Coba enggak, kenapa ini? Itulah dahsyatnya file kita. Padahal sudah 50 tahun, 40 tahun yang pertama. File itu rapi, Bu. Saya bukan menghakimi itu. Sama saja. Saya dulu pertama kenal seorang teman dekat gitu dulu. Zaman saya kuliah. Ya, artinya saya ingat namanya, saya ingat momennya, saya ingat suasana malamnya seperti apa. Bukan zina, itu jangan bayangin jauh-jauh. Bukan, maksud saya momen jalan, saya lagi jalan, saya kaget. Nah, saya sebut, saya lagi jalan naik Vespa, hujan, saya kaget. Bang, dingin, gitu kan. Ya, benar saya. Contoh, artinya saya buka kayak gini, maksudnya itu file itu rapi, Bu. File itu rapi, Bu. Padahal peristiwanya 35 tahun yang lalu. Nah, ini, istilahnya gitu. Tapi saya ingin bilang, yang makanya kenapa nggak boleh melakukan dosa besar? Karena dosa besar itu, walaupun kita sudah taubat, kita sudah ngaji, kita udah jadi orang soleha, tapi beban psikologisnya itu masih tersisa. Tekanan mental itu masih kuat. Makanya nggak boleh. Kenapa dosa-dosa besar itu nggak boleh dilakukan? Dan yang lebih mengerikan lagi, dosa besar itu zina dan seterusnya. Dan lebih mengerikan lagi, Allah tutup aib, kita yang buka aib. Dengan bangganya cerita, oh kalau gue dulu pacaran, ya udah ganti lah pacaran dulu. Padahal udah jadi orang, udah jadi ustadz nih. Dibuka sendiri. Allah sudah tutup rapi, dia buka aib itu. Kaitannya tadi saya katakan nikmatnya sholat itu kalau kita sudah menyadari bahwa kita berdosa, maka sholat itu bagian dari taubat. Makanya dari sholat ke sholat dihapuskan Allah dosa. Dari sholat subuh ke sholat zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib bisa dihapuskan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan dihapuskan dosa. Coba. Sholat, kalau Bu Kemala, coba saya tanya saya. Coba, ini berlaku umum ya, berlaku umum. Cuman karena di pertanyaan yang Bu Kemala, saya sampaikan untuk Bu Kemala, tapi sebetulnya ini berlaku untuk kita semua, termasuk saya. Tobat nasuha Bu Kemala sudah diampuni. Pertanyaan saya, memorinya hilang nggak? Itu maksudnya. Bukan berbuat baik suka hilang. Gini deh. Bahasa kasarnya nih, ada si A situ ya, si A ya. Jangan ibu-ibu, si A. Berzina sama siapa ingat ya? Pasti ingat ya. Sama siapa dia berzina pertama kali? Dia udah jadi wanita soleha ya. Kan memorinya, dosanya sudah diampuni, tapi memorinya kan nggak hilang. Itu maksud saya, Bu Kemala. Paham ya? Maksud saya, ini susah kalau ya karena ibu nggak pernah ngejalainnya. Jadi kalau ibu orang baik dari dulu nih kelihatannya. Saya kenal seorang wanita soleha banget. Sekarang soleha banget. Bukan, maksud saya gimana ini nanti? Maksud saya gini Bu, coba ibu fokus dulu sebentar, ibu yang ngobrol. Fokus dulu. Ibu ingat nggak sama, maaf banget ya, maaf ya. Ibu ingat nggak sama yang bukan suami ibu, teman dekat? Banyak. Ingat dong, nggak usah semuanya.
satu aja diambil. Ingat, ibu ingat nggak? Pertama ibu kenalan sama si A, sebut aja namanya yang satu aja, nggak usah semua sebut. Satu ibu ingat namanya, momen ibu kenal, momen ibu jalan, suasana malamnya seperti apa, jalannya kemana, waktu jalan seperti apa. Ingat nggak? Pertanyaannya ingat. Ya udah, kenapa muncul pertanyaan itu? Ingat sudah. Pertanyaannya nih. Ini nih. Tidak. Ya. Ini jadi soleha. Bu, mantannya banyak. Tapi kan dia bisa kebayang muka-muka mantannya. Si Anu banyak ya. Udah intinya tuh udah sama-sama tahu deh, nggak usah dibahas yang panjang. Gini, udah bu kemana? Bu kemana? Jangan bilang kasihan. Kita bicara fakta. Faktanya sekarang dia pasti ini. Bu kemana ini nggak sama teman bu kemana sebelum sini? Maksud saya bilang kasihan, saya bicara fakta. Hah? Bukan itu. Maksud saya, gini deh. Ibu udah bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun tahajud, bertahun-tahun ibadah. Masa ibu nggak ingat masa lalu itu? Nah itu maksudnya. Maksudnya itu. Paham? Atau saya kasih contoh saya deh, tapi saya kasih contoh, saya nggak pernah berzina, demi Allah nggak pernah berzina, demi Allah demi Rasulullah, ya. Tapi saya kasih contoh diri saya biar gampang. Kalau saya dulu pernah berzina, walaupun sekarang udah jadi ustaz, jadi pendakwah, saya pastikan saya akan ingat sama siapa saya berzina. Gitu. Walaupun sudah diampuni oleh Allah, gitu loh maksudnya. Iya, bukan masalah kasihan dong, bukan soal kasihan. Faktanya saya masih ingat dengan siapa, namanya siapa, hotelnya di mana, tempatnya di mana. Sekalian biar ibu paham. Paham maksudnya? Bukan masalah kasihan, realitanya saya sudah diampuni oleh Allah. Mungkin udah 15, 20, 30 tahun yang lalu saya diampuni oleh Allah. Zinanya hari ini misalnya, contoh. Kemudian besok taubat sampai hari ini nggak pernah melakukan zina. Udah jadi orang baik, udah jadi orang soleh, udah jadi ustaz, udah jadi pendakwah. Tapi nggak mungkin memorinya hilang, gitu loh. Tidak, tapi memori itu tetap ada. Enggak. Optimis. Iya. Tetap. Nih, ada satu peristiwa. Saya kenal Ibu. Saya kenal sama seseorang, orang baik, orang soleh, udah jadi ahli masjid, udah orang baik, orang soleh, ahli masjid, ngurus pengajian, ngurus umat. Ini orang ini, tapi ibu akhirnya dia nggak bisa menghindar dari kematian bahwa dia mengidap HIV. Ya dulunya, perbuatan dulunya. Nah itu contoh. Dia kan tetap aja aku HIV, dulu aku pernah begini, dia tetap ingat dia. Walaupun dia udah jadi ngurus umat, ngurus musola, ngurus masjid. Paham lah ya? Maksud saya, poinnya, ini kita cerita soal khusyuk nih. Poinnya, nikmatnya sholat itu kalau kita ingat dosa-dosa kita. Nikmatnya sholat itu kalau kita iringi dalam sholat itu bertaubat, minta ampun sama Allah. Itu kualitas hati. Kan ceritanya kemarin, bagaimana sholat itu tidak lalai. Ya gimana nggak lalai kalau ini kosong, ini kosong.
Yang ininya Allah, nikmat Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, kenal benar dengan Allah. Yang ininya kalau sudah kenal tadi saya bilang pasti pakai hati, pasti pakai cinta, pasti pakai sayang, pasti pakai ikhlas, pasti pakai syukur. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi, tapi kalau kita ingat dosa, ingat nikmat Allah. Saya tadi pagi imamin masjid, imamin sholat. Padahal sholat yang saya baca itu ayat yang sama suka saya sholat. Ayat-ayatnya sama itu. Saya sudah baca ayat yang sama. Alaqad adaina Luqman al-hikmata an yashkur billah. Saya mau nangis. Padahal imam masjid juga biasa ini baca ini juga. Saya juga suka hafal ini baca ini. Kalau lagi berjamaah sama istri saya baca ini. Tapi tadi hati saya suara saya paham. Kenapa hati saya berat? Kenapa ternyata aku bersyukur. Nah, itu contohnya. Nah, nikmat sholat yang seperti ini nikmat dari cuma sekedar nanti udah sholat, udah enak udah sholat. Alhamdulillah udah sholat enak. Seakan-akan sholat itu hanya sekedar gugurnya kewajiban. Kan ini tanya, kemarin awalnya pertanyaannya muncul 3 bulan yang lalu, gimana cara sholat khusyuk? Nah ini yang saya sampaikan. Maka tadi kemarin ada 3 pertemuan dari mulai mengenal Allah, pakai logika, ingat nikmat Allah, ingat penciptaan Allah, ingat semua kebaikan Allah, maka barulah kita bisa sholat ikhlas, sholat syukur, sholat dengan pengharapan. Kenapa pengharapan? Maaf, saya kenal banyak orang. Maaf ya, saya kenal banyak orang hebat, orang kaya. Kayanya unlimited, udah bukan unlimited, ya, untuk kaya raya banget lah. Tapi sampai hari ini saya nggak punya pengharapan. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz puasa loh, karena uji bisnis saya Ustaz nggak ini. Saya belajar di sini, berharap sama manusia itu enggak. Bukan hanya kecewa, kita bisa rendah posisi. Posisi kita tuh rendah, karena posisi butuh. Tapi kalau Allah nggak pernah merendahkan hambanya, gitu maksudnya. Justru Allah memuliakan kita. Kalau kita mau minta sama Allah, berdoa sama Allah, berserah sama Allah, Allah memuliakan kita. Ini enggak. Udah dibantu dah ya. Terus nanti kalau ada apa-apa datang ke saya. Begitu kita datang, lagi nggak ada. Kamu udah yang kemarin. Nah, itu manusia. Rendah posisi kita. Nggak usah bergantung sama manusia. Maka Allah itu maha kaya, maha hebat, maha berkuasa. Dan jangan berpikir beda ya, itu nggak salah aja kaya. Kalau kita nggak dikasih nikmat di dunia, nanti ibadah kita menghasilkan nikmat di akhirat. Ibu tahu nggak hadis orang soleh itu tiap hari pagi sore diperlihatkan surga kepadanya nanti waktu di alam barzah. Ibu diperlihatkan surga, diperlihatkan tempat ibu. Begitu nanti sudah hari kebangkitan, Allah perlihatkan ibu surga. Orang yang tak benar, apalagi kaya dari korupsi, kaya dari nyakiti orang, menzalimi orang, membohongi orang, itu diperlihatkan pagi sore neraka. Jadi gak usah tertipu dengan dunia, gak usah bergantung sama manusia, kamu bergantung sama Allah. Benar. Ini tauhid, ini tauhid kita. Makanya ini yang menambah khusyukan di dalam. Itu bergantung sama Allah. Ini semua kata Allah lahibun, permainan. Ini semua lahul, melalaikan. Ini semua zinatun. Dunia ini perhiasan. Don't expect too much. Ibu nggak boleh merasa memiliki. Karena apa? Semua yang ibu miliki akan hilang. Nah, ibu cuma bersandar pada semua bukan milik kita. Hah? Oh, mau tahu ayatnya? Buka 57.
ayat 22, ayat 23, 57. Surat 57 ayat 22, 23. Ya, coba baca. Tadi ya, jangan terlalu berharap banyak manusia. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri kepada Allah. Jangan terlalu gembira atas apa yang ibu miliki, karena suatu saat yang ibu miliki itu akan pergi. Ini ayatnya. Dicatat biar ibu ingat di surat. Besok-besok dievaluasi atau direnungkan evaluasi terhadap perjalanan hidup kita. Ini menambah kehusuan. Jangan terlalu gembira terhadap apa yang kita miliki. Suami, ibu mati-matian mencintainya. Suatu saat suami itu meninggalkan ibu pulang menghadap Allah. Cintailah suami karena cinta kepada Allah. Ajarkan suami mencintai ibu karena cinta kepada Allah. Mas, jangan memiliki aku sepenuhnya, karena suatu saat kau tidak siap mentalmu ketika aku harus pulang. Karena pemilik aku. Mobil ibu bangga dengan mobil baru, merek baru, paling mahal. Maaf Pak, ini contoh. Suatu saat tiba kayak kemarin, tiba COVID, ternyata banyak orang yang jual mobil yang dia suka. Apa? Tidak ada yang kita miliki. Semuanya milik Allah. Nah, coba lihat surat 16 ayat 96. Surat 16 ayat 96, bacaan itu. Surat 16 ayat 96. Ya. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Ibu tadi cerita. Tadi saya kan kembali ngomong ibu dengan Ustaz. Ibu cerita cantik, cerita perantauan, cerita foto model, apalah ceritanya. Saya juga begitulah yang laki-laki cerita dulu, langsung dia berapa laki gitu. Begitu masuk 60 tahun, 65, 70, nggak kelihatan sisa-sisa peragawati, nggak akan kelihatan sisa-sisa foto model. Nah, ada orang yang nggak kuat iman. Maka ibu berapa Bu Mira berapa umur sekarang? 58. Lalu ya, Bu Mira cantik, masih cantik. Tapi ada kalau orang nggak kuat imannya. Seperti Bu Mira ini umur 58 masih merasa dirinya cantik gitu ya, masih merasa dirinya cantik. Saya bicara perasaan. Ibu semua juga cantik. Bukan maksud saya, ini perasaan. Saya nggak menyentuh pikiran. Saya punya perasaan hebat, punya perasaan punya. Itu namanya penyakit post konversi. Paham ya?
Masih berat, padahal udah enggak, saya enggak enggak. Saya enggak mengatakan Bu Mira enggak cantik lagi, bukan itu maksud saya. Hah? Tapi kan lagi benar begitu. Maksud saya, apa yang melekat pada diri kita pada akhirnya, gitu. Pemain bola sukses di zamannya gagal, ganteng, tiba-tiba tua. Nah, coba dia masih merasa dirinya hebat. Nah, itu namanya post power syndrome. Ya. Makanya kenapa laki-laki banyak stroke justru setelah kerja, setelah pensiun. Laki-laki itu banyak stroke justru setelah pensiun karena merasa diri nggak berharga, merasa diri kok nggak di, nah, gitu. Ya, jadi sekali lagi, ibu-ibu, kita bicara tentang bagaimana nikmatnya sholat, jangan terlalu lebar juga ya. Bagaimana nikmatnya sholat kalau sholat itu diiringi dengan taubat. Nah, kemudian diiringi dengan tawakal. Coba kalau ibu sholat ada rasa berserah diri untuk Allah. Nikmatnya ibu sholat itu terletak pada saat tadi apa? Syukur, ikhlas, taubat, ada ar-roja, ada pengharapan, ada tawakal. Nikmatnya ibu berserah sama yang maha kuasa. Ibu berserah dengan Allah yang maha hebat itu, yang maha kaya itu. Saya kemarin ketemu seseorang. Ustaz, kenalan masih pulang nggak? Itu kaya banget sekarang. Proyeknya gitu ya. Iya, jadi gitu ya. Ini gimana? Saya nyikapin ya, maaf ya. Saya nyikapin biasa. Serius. Ustaz, nggak bisa. Pekerjaan proyek. Saya mau saya biasa. Biasa gitu. Apa yang saya bersama sama manusia? Ini soal tauhid. Akhirnya saya besok semua mati sama Pak. Resikonya kayak kapan? Jadi kita agar apa? Agar tumbuh rasa syukur terhadap apa yang kita miliki, bukan terhadap apa yang milik orang. Kita kebanyakan yang kita perhatikan milik orang. Kita lupa anugerah Allah itu banyak ke kita. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Al-Anfal itu surat 8. Ayat 2 sampai 4. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya pada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya pada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang mengikhlaskan sebagian dari rezeki yang akan diberikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmatnya. Tuh, kalau ibu pakai tawakal, kenapa tawakal itu salah satu sifat utama orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka berserah diri. Salah satu sifat orang beriman. Nah, kalau ibu tawakal itu berarti ibu kenal dengan Allah. Ya kan? Coba. Bu, ibu-ibu nitipkan sesuatu, ini uang misalnya
sekian miliar. Ibu berani nggak nitipkan kepada orang yang nggak ibu kenal? Ibu menitipkan rumah dengan segala isinya kepada orang yang nggak ibu kenal. Nah, terus ibu banyak bersandar kepada orang yang orang itu nggak ibu kenal. Suami nanya sama ibu, wah kita mau pergi di rumah 3 bulan, gimana? Ayo aku udah titipin. Kita serahkan aja sama dia, kita pergi. Mama kenapa? Udah. Ibu, kalau ibu bersandar dan ibu kenal dengan Allah, nikmat sholat. Kenapa? Ibu bersandar kepada yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha punya rezeki dan seterusnya. Makanya orang tawakal itu disenangi sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti jadi pelindungnya. Akan gak usah berharap dengan manusia. Capek. Dunia ini cuma permainan senda gurau. Jangan tertipu kita. Ya. Ya tadi yang saya sampaikan, karena ada harapan. Justru ibu dikasih masalah, dia lebih banyak berharap. Apa-apa. Tapi jangan sampai karena punya masalah baru khusyuk. Nanti hidup masalah terus, biar khusyuk terus. Nah, latihanlah khusyuk itu dilatih. Ada masalah, latihan kita khusyuk. Nanti seterusnya belajar khusyuk. Apa sih khusyuk kemarin? Salah satu hati kemarin bicara khusyuk. Sholat itu khusyuk, sholat itu pakai hati. Khusyuk itu ada keyakinan dalam diri ibu akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Itu artinya khusyuk. Itu artinya khusyuk. Jadi hati yang khusyuk, hati yang punya keyakinan akan bertemu dengan Allah dan menghadap Allah. Itu. Sekarang kita masuk ke mahabbah. Ibu ini sudah saling kenal berapa tahun, salah satu sama lain. Jadi badannya begini sampai Padahal dari sekolah ya, dari orang awalnya masuk sekolah Al-Izhar ya, terus Al-Ikhlas ya, terus ketemu, terus gimana namanya siapa, sampai kemudian sudah puluhan tahun levelnya udah masuk kepada saling mencinta, betul, saling menyayangi, betul ya, walaupun ada satu dua yang nggak bisa dipercaya ya, ya itu dari luar circle lah ya, nggak usah saya buka juga lah, tapi di luar circle ya. Tapi maksud saya yang adem awet seperti ini, yang seperti ini puluhan tahun itu levelnya udah saling menyayangi, gitu. Saling mencintai ya. Berasnya udah dikumpulin jadi satu. Nah udah satu utuh, puzzle-nya udah utuh gitu. Saling mencintai. Kita nggak bersahabat kalau pakai cinta. Itu bersahabat saya itu apa ya, kalau sudah gini. Contoh. Ini semua kita alami. Anak saya mengatakan, ayah mau teman-teman kumpul di rumah, gitu ya, kumpul. Kan berat sebetulnya effortnya, karena saya sibuk jarang di rumah. Akhirnya saya harus di rumah effortnya. Nah kalau itu cuman sekedar memenuhi tugas tanggung jawab bahwa ya udah kumpulin teman kamu sekedar itu, nggak bahagia. Saya nggak bahagia. Tapi kalau itu semua karena dasar cinta, maka saya menikmati semua proses dari mulai bersihin lantai, membakar karpet, bantu di dapur. Saya menikmati semua proses itu. Kenapa? Karena anak-anak ini anak saya. Anak-anak yang hadir, notabene adalah sahabat dari anak saya, anak-anak saya. Maka senang. Nah, maka capek. Nah, saya bicara yang sisi apanya ya, sisi lainnya ya, capek, lelah. Tapi kok
senang hati. Jadi capeknya hilang, lelahnya hilang. Itu yang saya katakan, kalau kita menjalani silaturahim seperti itu, hormon cinta kita naik. Apalagi kalau ke Allah, melakukan ibadah itu ke Allah karena cinta. Ibu, definisi cinta apa sih? Ya, apa sih definisi cinta? Kalau ibu cinta itu apa? Merasa memiliki. Ibu cinta ke Allah, ibu bilang aku cinta, tapi merasa memiliki. Itu cinta itu apa? Tanggung jawab. Aku cinta ya ke mama. Kelihatan dong tanggung jawab suami ke ibu. Tapi ibu ke Allah bilang cinta, tanggung jawab ibu dengan tugas-tugas kehambaan ibu. Di Quran itu disebutkan. Kata Allah di Quran di surat Al-Imran surat 3 ayat 31, surat 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat 3 ayat 31. Katakan apabila kamu menyintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan menyintaimu. Bukan, iya ikuti sunnahnya Rasul. Jadi jangan ngomong cinta doang gitu kalau nggak tanggung jawab dengan gini ya. Saya ibu gini loh, suami lah atau anak lah, aku sayang banget, aku cinta banget sama mama. Oh iya dong, aku cinta banget. Terus maaf ibu, setengah jam kemudian, Van, apa mah? Tolong terbangin pohon itu, lagi manggil mama. Tolong bantu mama di kamu sebentar, aku mau aja deh. Kan ibu ragu dengan kalimat cinta tadi. Katanya cinta. Nah sama laki-laki wanita, istri ke suami, suami ke istri. Cinta, tapi kok gak peduli aku sakit. Cinta, orang tengah malam tanggung, kenapa? Naik betis, digaris, istri naik betis. Katakan pagi baru bilang cinta. Ada komitmen, ada perhatian. Nah, ibu sering ngomong cinta ke Allah, Allah nggak lihat. Allah tuh pengen lihatnya gini. Allah pengen lihatnya ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, terlihat dari kualitas ibadah kita, totalitas ruku sujud kita, dalam zikir-zikir kita. Kalau dalam keseharian menjalankan perintah Allah menjadi kita. Nah, jelas sampai di situ? Jelas ya? Kita masuk yang terakhir. Ini banyak banget sih itemnya sebetulnya itu. Kemarin tuh minggu satu hari ya. Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Fajr disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya. Ayat 27 sampai 30. Nah, Bu, ya. Boleh yang belum sini sebentar. Nah, di dalam diri kita ada 3 tadi. Ada akal, ada hati. Hati yang saya sampaikan. Ada yang ketiga, jiwa. Yang ketiga ini harta ibu yang paling berharga. Tiga ya. Jiwa. Nah, jiwa ini bicaranya dalam tentang hati jiwa. Ya. Wahai jiwa yang tenang, tenang. Kembalilah ke sisi Tuhanmu dengan damai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Nah, kita bicara jiwa. Kalau saya kenal sama ibu, melalui ini tadi saya kenal, udah sekian tahun kita bersahabat. Kemudian saya
bisa pakai ikhlas tadi ya, melakukan kebaikan totalitas sebagai bentuk rasa cinta, perhatian, eh, tanda terima kasih. Ini analoginya tadi. Maka yang ketiga, justru kebersamaan itu membuat damai, membuat bahagia, sama, bersama. Artinya gini, kalau ibu sudah kenal Allah, ingat materi pertama di rumah Bu Ani, yang mungkin gelit-gelit ya, digigitin. Ya, jadi kalau kita kenal dengan Allah, kemudian kita ibadah pakai cinta, maka berarti kan pengen dekat terus sama Allah. Nah, kalau udah pengen dekat, pengen bersama, jiwa kita tenang, berarti an-nafsu kita itu, an-nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Nah, logikanya, kalau udah dekat, pengen berpisah, pertanyaannya, kalau udah dekat, pengen lama dong. Sayang, aku pengen lama terus dekat sama kamu. Ngomong suami istri. Kalau sayang, kalau cinta, lama di luar pengen cepat kembali pulang ke rumah. Pengen bersama. Pengen berdua. Logikanya kalau sayang, cinta, menjalankan tugas di luar sebagai bentuk cinta sama keluarga. Betul ya Bu ya? Terus gak akan mengkhianati, nggak akan punya rezeki itu pasti dikasih sama istri. Karena saya pengen dekat, pengen bersama, gitu ya. Nah Bu, di level itu harusnya ibu menikmati sholat. Kan? Dan pertanyaannya kan harusnya nikmatnya sholat itu pada saat bersama, pada saat berdua sama Allah. Harusnya tuh nikmatnya tuh, ya alhamdulillah nikmat banget sujud, gitu ya. Alhamdulillah nikmat banget pada saat berzikir, pada saat takbir, ya Allah nikmat. Nikmat banget. Rasanya tuh nggak pengen beranjak. Tapi kan nggak boleh juga. Karena apa? Kita harus mengerjakan tugas yang lain yang tadi adalah ibadah. Nah tapi justru alhamdulillahnya itu pada saat berdua dong. Nah kenapa tadi saya bilang ceritanya pada saat alhamdulillah kan nikmatnya itu pada saat ketemu dong, pada saat berdua. Damai bahagianya pada saat berdua dong. Momen berkualitasnya pada saat bersama. Rasanya kalau nggak ada keperluan lagi pengen lama di sejadah ini. Nah kan itu kan pengen berdua sama Allah. Contoh, saya kemarin analoginya presiden. Kita terlalu mengabulkan presiden. Begitu ajudan bilang, Pak, waktu Bapak 10 menit. Ya, nggak bisa setengah jam mas ngobrol sama presidennya. Presiden kok besok meninggal. Manusia biasa. Ibu sama Allah, ibu yang ngatur waktu ibu. Mau berapa jam ibu berdoa sama Allah? Mau berapa jam ibu ngadu masalah ibu sama Allah? Mau berapa jam ibu bercengkraman menyerahkan diri ibu kepada Allah? Mau berapa jam kita diskusi, interaksi sama Allah dalam doa-doa kita? Kita yang ngatur, Bu. Nah, kalau kayak gitu tuh baru nyambung. Iya ya. Ini nanti undang gubernur, presiden, apalagi tuh. Begitu diundang gubernur presiden, baju bolak-balik buka lemari, ganti cocok pulang cocok. Begitu sholat daster robek gitu. Enggak maksudnya, mudah-mudahan enggak. Maksudnya ini sebagai bahan perenungan, Allah itu belum menjadi prioritas utama hidup kita. Setiap kita. Ya, Abu, oke, kesimpulan terakhir nih. Akal, kalau ada, Ibu bayangin ya, Bu, lihat nih, ini jasad, ini penting kesimpulan, tolong difokusin dulu Bu,
Ini kesimpulan. Ini jasad. Jasmani ini rohani. Ya. Ini tubuh kasar, ini halus. Ya. Di sini perangkat kasarnya jantung, otak, ya. Nah, di sini perangkat halusnya. Hardware, software. Ya, Bu. Nah, ini ada 3 potensi nih, rohani. 3 potensi, akal, hati, apa? Jiwa. Ingat tuh, akal, hati, jiwa. Ini ruh ditiupkan, ruh ada di sini. Set. Mantap. Akalnya digunakan untuk belajar. Tadi berpikir. Hatinya untuk merasakan cinta, ikhlas, syukur, sabar. Jiwanya cinta. Ibu. Berpisah nih, ditarik nih. Sini, pulang menghadap Allah. Bu, saya mau tanya. Saya mau tanya nih. Yang kembali ke Allah itu yang mana? Tunjuk, yang mana? Ini kan? Pertanyaan saya, kenapa sholat badannya doang? Padahal badannya hancur bersama tanah. Ini binasa nih, hancurnya sama tanah nih. Padahal yang pulang nanti bahagia itu, sengsara itu yang ini. Nah, kenapa? Kita sholat cuma badan fisik aja, gerak-geruk, taktuk-taktuk. Pikiran kita, akal kita nggak hadir, hati kita nggak hadir, jiwa kita nggak hadir. Padahal yang nanti pulang itu yang ini. Yang ini hancur, Bu. Dibuka kuburan. Tuh ada tuh sekarang di TikTok tuh. Penggalian kubur karena mau dipindahkan. Hancur, udah nggak ada. Tinggal tulang yang halus-halus. Terus sholat itu. Nah, puasa kita sama. Puasa kita cuma lapar haus fisiknya doang. Padahal yang fisiknya hancur. Makanya kenapa harus puasa mata, puasa telinga, puasa hati, jiwa, menekan hawa nafsu. Karena yang pulang tuh nanti yang ruh yang ada nafsunya itu. Yang bahagia. Nah, satu. Yang kedua. Akal hati jiwanya tadi di sini nempel. Set. Akalnya cerdas, hatinya bersih, jiwanya tenang, masuk di jasad yang ini. Jadilah ibu. Maka inilah yang 3 komponen inilah yang membentuk karakter. Dari mana dia membentuk karakter? Ya. Dari mana dia membentuk karakter? Akal, hati, jiwa. Dari 3 ini lahirlah pikiran positif, perasaan positif, ucapan positif, perbuatan positif, kebiasaan positif, karakter. Dari akal, hati, jiwa. Jadi akal, hati, jiwa ini yang melahirkan komponen, ya, yang melahirkan komponen apa itu? Pikiran positif, akal, perasaan positif, hati, ya, ucapan positif, perbuatan positif, kebiasaan positif, karakter. Nah, itu maunya Allah. Jangan sampai sholat tapi maksiat. Kan gitu berarti. Yang selama ini terjadi. Sholat tapi berbohong. Sholat tapi bergunjing. Sholat tapi memfitnah. Sholat tapi korupsi. Karena apa? Jiwanya nggak ikut sholat. Akal hati jiwanya nggak ikut sholat. Nah, ketemu kan jawaban sholat khusyuk itu. Gitu. Cukup? Hah? Apa, Bu? Saya selalu berdiri positif. Jadi antisipasinya terhadap orang nggak ada. Karena kita berpikir positif. Oh, bukan. Maksudnya berpikir positif itu bukan itu. Apa ya? Orang yang berpikirnya liar. Kan gini dong, kalau saya kenalan sama Bu Endang, baru kenal nih, wajar dong Bu Endang dalam hatinya orang baik apa enggak ya? Bukan itu maksudnya. Kalau itu kan mengantisipasi dong, waspada. Itu sebagai manusia harus dong. Nah, perasaan positif misalnya jauh dari dengki, iri, sedih, cemas, takut, was-was. Pikiran positif itu gak gampang
menjudge orang, menghakimi orang, kan gitu kan pikiran positif. Prasangka buruk sama orang, prasangka buruk sama Allah apalagi. Gitu, kira-kira gitu. Kira-kira. Iya. Ibu, ini materi ini dulu nih, sesuai sama tema nggak? Oh. Yang disisa itu jiwa baru, ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Siksa kubur itu jasmani rohani. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa siksa kubur adalah siksaan rohani. Ada yang mengatakan siksa kubur itu siksaan rohani dan jasmani, tapi dalam konon alam kubur, dalam aturan alam kubur, gitu. Ya. Sama juga nanti, ibu masuk surga, ibu yang kubur, atau ibu aja masuk surga. Nah, terus kalau roh ibu masuk surga, kalau gitu perjalanan Nabi Muhammad SAW Islam itu turun juga dong. Karena waktu itu Nabi Muhammad melihat nikmatnya surga, berarti hanya nikmat rohani saja, bukan jasmani. Padahal perjalanan Islam Mi'rajnya Rasulullah itu jasmani rohani. Jadi siksa kubur itu, kalau ibu tanya ke saya, siksa kubur itu jasmani rohani. Iya, dalam dimensi konon yang aturan konon alam barzah, dimensi alam barzah. Ini ada cerita. Nanti kan selesai. Iya, saya mau jelasin sesuatu yang agak privasi atau menyangkut orang lain. Jadi ada seorang